jika dalam tubuh hamba ini banyak penyakit, banyak bakteri, banyak racun, ada gangguan jin, setan atau orang-orang yang jahat, yang syirik, maka saya minta kepadamu ya Allah, keluarkanlah, 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 keluarkanlah dengan izinmu ya Allah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Terus mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berdoa. Ya Allah, jika dalam tubuh hamba ini banyak penyakit, ada racun, bakteri, gangguan, baik jin, baik orang-orang yang dolim, yang tidak suka, baik sihir, dan lain sebagainya. Ya Allah, keluarkanlah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang masih sembunyi, yang masih sembunyi, keluar, keluar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masih pada sembunyi ini, masih pada sembunyi. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang masih sembunyi dalam tubuh. Pokoknya saya tahu masih sembunyi dalam tubuh. Ayo keluar. Keluar yang sembunyi dalam tubuh. Keluar, keluar, keluar. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan mau. Kemudian apapun yang menimpa itu kalau di zaman jahiliyah itu sering ruqyah. Jadi ruqyah ini salah satu pengobatan yang sangat tua dan dalam kaidah Islam termasuk ini dua. Lah penyakit-penyakit ini nek dibagi niku mangke dibagi menjadi 3 macam. Penyakit niku dibagi menjadi 3 macam. Nah, sumbernya setiap penyakit itu secara dasar nih, secara dasar itu memang karena dari kesalahan sendiri. Setiap penyakit, apapun penyakit niku secara dasar itu karena memang dari kesalahan sendiri. Penyakit niku dibagi 3. Yang pertama adalah penyakit secara psikologis atau kejiwaan, tekanan pikiran. Ini penyakit biasanya yang timbul itu pemarah, terus was-was, ngapa-ngapa niku gampang banget emosi. Jadi sedikit masalah muncul langsung emosi. Ini berarti penyakit secara psikis. Ki bahaya nek ora diruqyah. Lah mau gelem ngejak itu karo tangga batir. Ngapa-ngapa emosi, ngapa-ngapa emosi. Kemudian was-was, ragu. Jadi harap melakukan apapun itu ragu. Termasuk lupa dalam jumlah rakaat sholat. Nate nomboten. Sering. Berarti penyakitnya psikis. Nah, guys kena ya. Itu penyakit psikis. Tapi nek kon ngitung duitnya ora kelalen nggih. Nah, itu psikis berarti. Terus gampang
ngantuk. Assalamualaikum langsung dengut ngantuk. Rampung anak panganan terus melek. Nah, ini juga gangguan secara kejiwaan psikis. Tahu nomor sering. Jadi lagi mulai ngaji, suruh ngaji kan rakan ngerumit banter dewek, barang nambah salam ilah khadur terus ngantuk. Musrang rampung donga melek maning anak panganan. Nah, ini penyakit psikis nih. Jadi penyakit psikis itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit secara medis. Ini penyakit yang bisa dideteksi dengan alat medis. Ya akeh, asam urat, stroke, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Itu berarti penyakit medis. Kemudian yang ketiga adalah penyakit non medis. Penyakit non medis ini penyakit yang tidak bisa dideteksi dengan alat medis. Jadi ngomong nalara, nenggon bagian lambung, tapi lambungnya normal. Ngomong nalara nenggon bagian paru-paru, tapi ketika di ronsen segala macam itu paru-parunya normal. Itu juga bisa dalam kategori sihir atau bukhul atau ukut. Ukut niku ikatan. Wa min syarrin nafasati fil muqad. Nah itu adalah termasuk bagian daripada penyakit-penyakit sihir. Kemudian kaidah dalam berobat. Nah ini sing perlu kula panjenengan pahami. Jadi asal muasal setiap penyakit yang kita alami, yang kita derita, yang kita rasakan itu memang sumbernya dari kesalahan diri sendiri. Gini badan, apapun penyakit, baik secara psikis, secara medis maupun secara non medis, penyakit itu karena dari kesalahan diri sendiri. Bisa meriang mungkin karena telat makan, berarti kan salah dewek. Gini badan. Nah itu. Terus bagaimana cara? Ya kembali. Berarti kita harus berinabah. Ini dalam dunia praktisi. Kita berinabah berarti njaluk ngapura maring Gusti Allah, kemudian kita memaafkan orang-orang yang pernah kita jengkelin. Kan banyak duweni jengkel karo wong tanpa sebab, terus terkadang jengkel karo wong sing ada sebab, akhirnya terpikirkan terus lah, kuwi harus dihilangkan, mulai dihilangkan, mulai dinetralisir. Ngoten sederengipun mangke ruqyah masal iki nopo panjenengan mangke kudu ditata niat nggih. Jadi niat untuk berobat dengan cara ruqyah itu adalah sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Jadi kalau untuk kesehatan itu sifatnya wajib. Di Al-Qur'an itu jelas banget, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatu lil mu'minin, bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai sifat, sebagai penawar dalam segala macam apapun penyakit. Ini kena kalau terangkan penyakit-penyakit terus gangguan-gangguan gejala segala macam. Ini mangke rampungnya suwe banget. Intinya sampun mengertosi dasar daripada ruqyah. Karena Kanjeng Nabi itu dulu juga pernah kena sihir. Kanjeng Nabi itu dulu pernah kena sihir. Kemudian Kanjeng Nabi itu melakukan kalau dalam sekarang di dunia praktis itu dinamakan teknik nabawiyah, teknik ilhamiyah nabawiyah. Itu biasanya digunakan dalam sholat istikharah. Jadi njuluk karo Gusti Allah kenang apa penyakitnya, terus kemudian nyuwun petunjuk maring Gusti Allah, akhirnya niku ketemu. Jadi bukhul sing kemian nyerang karo Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu pernah disihir. Itu hadisnya niku sahih banget di dalam Imam Bukhari itu sahih. Lah, apa maning kita sebagai umat, lah ini jelas banget sekali gangguan-gangguan. Lah, penyakit non medis ini juga ada 4 penyakit non medis. Yang pertama adalah masul jin. Masul jin ini adalah ketempelan. Ada yang pernah kerasukan? Ini Bapak Ibu, kayaknya mboten nggih. Ketempelan. Ini namanya adalah masul jin.
Jadi ketempelan lunga maring tempat angker bali marang-marang ngrome dewek. Itu berarti ketempelan. Itu namanya penyakit masuci. Terus ada yang dinamakan penyakit itu penyakit sihir. Penyakit sihir niku ya kayak sekarang dinamakan bisa guna-guna, bisa santet, bisa gendam, bisa jengges, bisa tenung dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit sihir. Terus ada lagi ini adalah penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang tidak senang melihat orang lain itu sukses. Jadi orang senang dalam wong lain itu sukses. Kayak usahanya sukses dan hanya usahanya aja. Jadi nggak senang. Akhirnya muncul rasa iri, rasa dengki. Setelah rasa dengki, kemudian maringgone dukun atau paranormal dibuat supaya usahanya itu bangkrut. Itu penyakit ain dan itu bahaya. Yang keempat adalah bisikan korin. Nah ini bisikan korin. Jadi bisikan-bisikan yang muncul baik dalam hati maupun dalam kuping. Ini hati-hati. Karena korin itu ada korin yang menyesatkan, ada korin yang bisa menyelamatkan. Sekarang kan banyak. Jadi aku ulih bisikan ke mereka ngesuk kon maringana ya gue. Nah ini hati-hati. Karena tidak semua bisikan itu adalah sifatnya petunjuk. Jadi bisa jadi bisikan itu disebabkan karena menyesatkan. Nah, ini harus diwaspadai. Iku kangge dasar pengertosan mawon. Nah, sedherengipun iki dibagi riyin, mangke kulo ijazah riyin. Kulo ijazah riyin, mangke setelah ijazah mangke kantun ruqyah masal. Mangke jajal sing nang awak ana jine sapake angger tep tingali si kathah niki. Saestu niki Kulo sering mengadakan ruqyah masal itu jin-jin itu pada ngintip. Oh, pada ngintip. Ini ada acara apa itu banyak sekali yang pada ngintip. Termasuk sing maune pada ngumpet neng awake jenengan pada itu sudah mulai kelihatan. Nah ini jin gawan apa jin melu apa jin sing kadang dadi kena ngantuk, malas, was-was, pemarah secara psikis. Ini bahaya. Nanti harus dinetralkan. Itu kita peruqyah panduan dasar gitu. Nanti dibaca dulu mangke kulo ijazah riyin. Setelah nanti ijazahan nanti baru ruqyah masal. Jadi minimal itu nanti bisa dibaca untuk diri sendiri. Niatnya aja nggo nambani wong lain gitu. Oh, kita pamalna mongko nggo peranti nambani wong lain gitu. Itu nanti bonus lah. Yang penting jenengan terutama itu bisa untuk mengobati, menetralisir diri sendiri, terus keluarga, anak bojo, terus orang-orang dekat jenengan termasuk keluarga baru nanti mungkin yang membutuhkan. Karena itu adalah ruqyah dasar. Masih banyak sekali tahapan-tahapan, kemudian doa-doa khusus dalam ruqyah. Yang pertama itu adalah niat untuk ruqyah. Itu halaman pertama, nggih. Dibuka itu halaman pertama niat ruqyah. Nah, itu ada. Jadi sebelum jenengan itu ruqyah mandiri itu ruqyah yang dibaca untuk diri sendiri. Nanti jenengan membaca sambil di depan itu nanti menyediakan air 1 gelas. Itu selama 1 minggu, ya, selama 1 minggu. Nah niatnya dibaca dulu itu. Al-Fatihati biniyati qiraati ruqyati kama nawafduna wa abauna sholihun wa kama nawal Habib Abdul Qadir sampai ila akhirihi sampai Al-Fatihah. Nah, baru kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, terus setelah itu doa-doa ruqyah. Yang pertama adalah sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub sampai dengan selesai. Itu dibaca 3 kali. 3 kali nih. Terus yang kedua itu ada lagi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, itu dibaca 3 kali. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul
alim. Kepanggih nggih? Nggih, niku 3 kali. Terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Terus yang nomor 5 itu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu dibaca 3 kali. Kemudian yang bawahnya lagi a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhun nabaru wal fajir min syarri ma khalaq wa barada wa tara'a min syarri ma yanzilu minas sama sampai dengan ayat terakhir dibaca 1 kali. Kemudian yang nomor 7 Bismillahi arqika wallahu yasfika min kulli da'in yudika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfika. Itu dibaca 1 kali, dibaca 3 kali. Terus yang nomor 8 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifaa illa shifauka shifaan la yukhadiru saqaman wala alaman. Itu dibaca 3 kali. Terus dibuka lagi nomor 9 itu Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1 kali. Terus Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitab sampai dengan ayat nomor 5 itu 1 kali. Terus nomor 11 Wadaba'u ma tajlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ini termasuk ayat-ayat untuk membatalkan atau menghancurkan sihir. Kalau jenengan terindikasi, terdeteksi ada gangguan-gangguan, baik ketempelan atau ketumpangan atau miloni atau kiriman, itu bisa dibaca dengan ayat ini. Wadaba'u ma tajlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman sampai dengan seterusnya itu dibaca 1 kali atau diulangi bisa 3 kali. Terus ayat kursi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sampai dengan terakhir itu dibaca 1 kali. Terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai dengan selesai dibaca 1 kali. Terus lagi amana rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai dengan selesai itu dibaca 1 kali. Jelas nggih? Jelas. Terus syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Itu yang nomor 15. Itu dibaca 1 kali. Terus nomor 16. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam sampai dengan selesai. Malah syahadat sholawat istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih litikha'i maradillah bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil syarah bila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baraka wa sallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sallam sallallahu hadratis awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam awsulihim wa furmihim ridwan Allah ta'ala ajma'in sya'ulillah lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى خضرت على جميع ولي الله من أولياء الله تعالى بالجسرة جمع دربري بدر يعرفون في بلدتنا إندونيسيا سمر خضر على جميع ولي الله من أولياء الله تعالى بدنا بربنا جميع المعاشر السنة والجماعة سمر خضر على جميع شيخنا وربنا ورشدنا سمر خضرة خصوصا شيخنا وأوصلهم وفرمهم بدون الله تعالى أجمعين شاول الله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وكافة المسلمين على المسلمين وجميع لكم المسلمين إلى مغاربها بريوشنا برمتنا وأجنا وجنشان بركرماتك الأسماء وجنا قرمان حضر في هذا المجلس وأهل القرية في هذا الولاية جميعا ومانغا وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم روحي جميع شيخنا ومربي روحنا ومرشدنا شيخ جوهر ويشعر جمال كبرى في العالم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بنات القبول خصوصا جميع من خطر في هذا المجلس الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Belum mangga ngucap ayuhal hadirum ajastukum hadhil aurat wa hadhil kitab doa ruqyah lakum jenengan ngucap qabil. Nah, lakukan yang mengucap lakum langsung ucap qabil tu. Ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fayayyuhal hadirun rahimakumullah ajastukum hadhil aurat wa hadhil kitab wa hadhil du'a ruqyah lakum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah niku sampun kula jesahaken niku kitabe monggo kantun diamalaken. Niku sanate niku nyambung niku nggih. Jadi sanad keilmuan dari guru niku nyambung dugi teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampun niki kantun ruqyah masal nggih.